Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiki di sini menjawab pertanyaan dari Yenimas 8068. Om, perawatan Balibu duo factor itu gimana ya biar nggak kepo? Oke Om, seperti biasa aku jawab to the point ya. Ini mungkin yang dimaksud Balibu duo factor itu settingan untulan dengan keduanya atau salah satunya adalah gacoannya ya. Oke, Balibu yang masih banyak kepo itu ada dua kemungkinan. Pertama, kurangnya jadwal latihan pisah campur dan lihat lovebird lain yang berbeda-beda. Yang kedua adalah untulannya kurang cocok. Ingat sekali lagi, konsep untulan itu akur belum tentu cocok. Cocok biasanya pasti akur. Berbeda dengan sistem jumper yang biasanya cocoknya dengan untulan itu kadang memang dia nggak akur. Malah ada yang jumperannya itu korban bully dari gacuan itu sendiri. Oke, kembali ke jalan yang benar. Jadi untuk menentukan perawatannya itu kita harus tahu dulu mana penyebab dari keponya itu. Untuk mengetahuinya gimana? Ya harus kita tes. Misal kita udah sering ajak jalan-jalan, gantang dan sering ketemu lovebird lain, dia masih aja kepo, berarti ada kemungkinan problemnya ada di untulannya yang belum cocok. Nah, sebenarnya settingan atau rawatan untulan itu termasuk rawatan yang enggak ribet, karena tingkat stresnya dia biasanya lebih terjaga dibanding dengan lovebird single factor. Jadi poin rawatan yang perlu banget diperhatikan hanya di masalah jadwal pisah campur hariannya. Artinya settingan boleh gimana aja silahkan, tapi yang wajib dilakukan tiap hari dan nggak boleh terlewat itu adalah jadwal kita memisahkan lovebird gacuan dengan untulannya dengan jangka waktu tertentu. Ambillah contoh semisal jam 7 pagi kita pisah, lalu 30 menit kemudian kita campurkan lagi jadi satu. Usahakan dalam pemisahan itu lovebird terpisah agak jauh dan nggak saling lihat. Syukur-syukur kalau nggak bisa saling dengar, itu malah lebih efektif. Lalu yang nggak kalah penting adalah usahakan jangka waktu maksimalnya pemisahan itu hanya 30 menit aja. Karena biasanya di atas waktu itu ada kemungkinan menyebabkan stres lovebird naik dan akhirnya jadi banyak tingkah. Nah, kepo ini salah satunya. Waktu 30 menit ini udah aku sesuaikan dengan kondisi stres lovebird. Biasanya di 10 menit sampai 20 menit awal lovebird akan banyak bunyi dan banyak ngekek. Tapi menginjak waktu 30 menit biasanya lovebird mulai gelisah. Nah, sebelum perubahan dari gacor ke gelisah ini sebaiknya kita segera menyatukan untulan dan gacuan kita dalam satu kandang. Jadi paham ya, waktu 30 menit itu nggak fix karena aku ambil dari perubahan kondisi rata-rata lovebird yang aku miliki. Untuk lebih bagusnya ya teman-teman bisa coba sendiri di rumah dan amati pola perubahan tingkah laku lovebirdnya untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk dipisah dan dicampur lagi. Oke, semoga ada gambaran ya. Next, jika ternyata penyebabnya adalah karena untulannya yang nggak cocok, maka nggak ada jalan lain selain menukar dengan lovebird lain sampai menemukan titik gacornya dengan untulan tersebut. Settingan untulan itu memang nggak ribet di settingan harian, cuma tantangannya adalah ada di pemilihan untulan yang cocok. Kalau kita berhasil menemukan untulan di bawah 5 kali penukaran lovebird berarti itu bagus banget. Tapi kadangkala ada yang sampai ditukar-tukar berkali-kali nggak nemu-nemu yang cocok juga. Jadi faktor penentu dari cocoknya untulan ini ya masih aja soal hoki-hokian. Karena di sini kan kita nggak bisa menentukan lovebird gacuan kita harus cocok dengan lovebird mana. Di sini murni dia akan memilih lovebird untulan yang emang dia nyaman dan mendukung perkembangannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Baik, sekian, terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa cek video menarik saya lainnya dan like video ini jika bermanfaat. Tetap rawat burung gacuanmu dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.